Halo, Shalom. Tadi kita sudah ketemu di Meet, sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Di mana materi kita hari ini adalah dampak modernisasi bagi keluarga. Modernisasi merupakan produk peradaban abad 20 dari dunia barat yang dampaknya masih dirasakan sampai pada abad 21. Indonesia sebagai negara dunia ketiga mengenal modernisasi dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat, baik secara kultural, sosial, politik, dan ekonomi. Proses modernisasi yang berlangsung di Indonesia membuat bangsa ini termasuk keluarga-keluarga Kristen memiliki kecenderungan untuk terjebak dalam dampak negatif dari proses yang terus berlangsung. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka pembelajaran pada bagian ini bertujuan untuk memperkenalkan remaja dengan istilah modernisasi. Apa dampaknya bagi kehidupan keluarga Kristen dan bagaimana keluarga pada kurun waktu dewasa ini harus menghayati dan memaknai peran mereka di tengah arus modernisasi yang sedang berlangsung. Melalui pembelajaran tersebut, selanjutnya peserta didik diharapkan dapat mencapai beberapa indikator yang telah diuraikan tersebut. Di kalangan para ahli berkembang berbagai macam pengertian mengenai modernisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modernisasi dimengerti sebagai sebuah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Dan Scroll tahun 1998 dia mengungkapkan bahwa modernisasi merupakan penerapan pengetahuan ilmiah pada semua kegiatan, bidang kehidupan, dan aspek kemasyarakatan. Aspek yang paling menonjol dari proses modernisasi adalah perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang tinggi. Sedangkan menurut William, dia mengungkapkan bahwa modernisasi adalah transformasi total kehidupan bersama dalam bidang teknologi, organisasi sosial, dari yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang didahului oleh negara-negara barat yang telah stabil. Dan Konjan Diningrat dia mengungkapkan bahwa modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Dan sedangkan Sudarno Soekarno dia mengatakan bahwa modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan. Oke, sekarang kita akan belajar perubahan berbagai fungsi keluarga. Nah, dampak yang paling mendasar dari modernisasi bagi keluarga adalah perubahan fungsi dalam keluarga. Nah, ada 9 perubahan fungsi di dalam keluarga akibat dampak dari modernisasi. Oke, perubahan fungsi yang pertama itu adalah perubahan fungsi dalam bidang pendidikan. Kita tahu bahwa keluarga memiliki tanggung jawab untuk melatih anak-anak pada usia dini, ya, dalam hal fisik, mental, dan spiritual. Dan pada zaman sekarang itu sudah digeser oleh lembaga-lembaga pendidikan seperti homeschooling. Banyak orang tua sekarang yang langsung mendatangkan guru-guru untuk ke rumah melatih anak mereka, mengajari anak mereka. Dan banyak orang tua lebih mempercayakan guru-guru yang seperti itu untuk membimbing anak mereka di rumah. Yang kedua itu adalah fungsi sosialisasi anak. Kita tahu bahwa di mana orang tua atau keluarga berfungsi untuk membentuk kepribadian anak, ya, serta memperkenalkan pola tingkah laku, baik dalam sikap, keyakinan, cita-cita, nilai-nilai yang dianut oleh lembaga-lembaga atau masyarakat di sekitar mereka. Itulah sebenarnya fungsi dari orang tua, tugas dari orang tua. Namun itu sudah diganti oleh adanya lembaga-lembaga training yang menawarkan diri seperti ahli psikologi yang yang menawarkan diri untuk mengerti, bisa memahami bagaimana sih karakter dari anak mereka gitu. Sehingga tak jarang orang tua yang mempercayakan anak-anak mereka dengan ahli-ahli psikolog ya untuk menilai anak-anak mereka. Yang ketiga itu adalah fungsi perlindungan, di mana kita tahu juga bahwa keluarga berfungsi untuk memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga, ya, memberikan perlindungan secara fisik, ekonomi maupun psikologi, ya, bagi seluruh anggotanya. Dan itu sudah digeser dan sudah diganti oleh adanya lembaga-lembaga yang menawarkan jasa-jasa asuransi. Jadi banyak sekarang orang tua yang mempercayakan bagaimana kedepannya dengan asuransi. Ada banyak asuransi yang kita tahu, asuransi pendidikan, asuransi jiwa, banyak asuransi yang digunakan sekarang gitu. Jadi banyak orang tua yang menjadikan asuransi itu sebagai perlindungan bagi keluarga mereka, ya. Yang keempat itu adalah fungsi perasaan, di mana keluarga dahulu memiliki fungsi untuk memberi rasa keintiman, perhatian, rasa nyaman, ya, sehingga terciptalah keharmonisan dalam keluarga. Itu sebenarnya fungsi dari keluarga. Namun semuanya itu digeser oleh adanya babysitter, ya. Banyak sekarang yang mempekerjakan babysitter dalam rumahnya gitu. Sehingga kebanyakan sini orang tua yang sibuk, ya, orang tua yang sibuk tidak sempat untuk mengurus anaknya, sehingga mereka memutuskan untuk mempekerjakan babysitter dalam rumah mereka untuk menjaga anak-anaknya, melindungi anak-anak mereka gitu.
Dan itu sudah digeser ya pada modernisasi pada saat sekarang gitu. Nah, yang kelima itu adalah fungsi agama. Kita tahu juga bahwa keluarga berfungsi untuk melatih anak-anak mereka, melatih keluarga mereka menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, serta memperdalam apa yang mereka imani gitu. Namun banyak orang tua sekarang itu mengabaikan peran itu, mengabaikan tanggung jawab mereka gitu, dengan mempercayakan anak-anak mereka dengan gereja mungkin, bahkan guru-guru agama mereka. Jadi mereka hanya memberikan pengajaran tentang agama mereka itu di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen, mungkin bahkan di dalam gereja gitu. Jadi mereka tidak pernah, orang tua sekarang tidak pernah secara pribadi untuk mengajari langsung kepada anak-anaknya bagaimana tentang keimanan mereka gitu ya. Mereka banyak guru sekarang kan sudah belajar agama di sekolah, kan sudah mendengarkan khotbah dalam gereja setiap hari Minggu gitu. Banyak orang tua yang layas dengan hal tentang keimanan ya, keimanan sekarang gitu. Mereka orang tua sekarang itu lebih cenderung ke lebih mengembangkan pengetahuan anaknya saja gitu ya, knowledge-nya gitu. Tapi secara pengetahuan, secara iman mereka itu banyak orang tua sekarang yang layas gitu, sehingga tidak mengimani fungsi sebenarnya dari keluarga gitu. Kita tahu kan bahwa sebenarnya tugas utama orang tua itu adalah mengajari anak-anak mereka untuk dekat kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Ya, kita sudah belajar kemarin dalam Ulangan 6 ya. Kalian sudah baca, itu adalah perintah Tuhan kepada orang tua untuk membimbing anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, untuk mengajari anak-anaknya akan firman Tuhan dan mendekatkan anak-anaknya, keluarganya kepada Tuhan. Ya, itu fungsi yang sudah digeser dalam keluarga oleh modernisasi pada saat ini. Nah, ada juga lagi yaitu fungsi ekonomi ya, di mana keluarga dahulu bertugas untuk mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya. Sekarang itu sudah digeser oleh perencanaan keuangan. Jadi banyak sekarang keluarga yang sudah merencanakan keuangan mereka. Ini untuk ini, dan ini untuk ke depan, dan ini untuk itu, begitu ya. Itu yang sudah dilakukan pada saat ini. Yang ketujuh itu ada fungsi rekreatif, di mana fungsi rekreatifnya adalah keluarga itu memberikan penghiburan, memberikan suasana gembira dalam rumah ya, memberikan rasa segar dalam lingkungan keluarga. Nah, itu sebenarnya fungsi dari keluarga, tapi itu sudah digeser oleh media cetak, elektronik ya, time zone atau game online. Jadi banyak sekarang anak-anak yang lebih nyaman, yang lebih merasa mendapatkan kebahagiaan ketika mereka itu berada di dalam mall untuk bermain game mungkin, atau bahkan ada yang menghabiskan waktu dengan menonton TV, karena bagi mereka itu menonton TV itu lebih menarik, lebih hal yang sangat bergairah dibanding harus kumpul dengan keluarga. Nah, itu yang dirasakan anak pada masa ini ya. Banyak orang yang sehingga jarang menggunakan atau mengadakan kumpul-kumpul dengan keluarga, bercengkerama dengan keluarga, ya kan? Bahkan ada ketika mungkin berkumpul, mereka tidak fokus dengan kumpulan itu, tapi mereka fokus dengan kegiatan mereka masing-masing. Ada bermain handphone, bahkan ada yang nonton gitu. Itu realita yang terjadi saat ini ya gitu. Rata-rata seperti itu gitu. Jadi jarang ada keharmonisan itu muncul lagi dalam keluarga. Itulah hal-hal yang sudah digeser oleh modernisasi dalam keluarga. Yang kedelapan adalah fungsi biologis, di mana keluarga yang dahulunya bertugas untuk pemenuhan kebutuhan biologis dan seks suami istri untuk menghasilkan keturunan, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Nah, pada zaman modern, fungsinya itu sudah mulai digeser oleh tempat-tempat prostitusi, dokter keluarga atau bayi tabung, dan cloning. Nah, kesembilan adalah fungsi memberikan status sosial, di mana keluarga yang dahulunya bertanggung jawab mewariskan kedudukan kepada anak-anaknya, pada zaman modern fungsinya sudah digeser oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Itulah 9 fungsi keluarga yang telah digeser oleh dampak modernisasi pada saat ini. Nah, berdasarkan pemahaman yang menyatakan bahwa modernisasi adalah sebuah proses yang terus berubah atau bergeser menuju pada semangat yang terkandung di dalamnya dan beberapa aspek penting, yakni efektivitas, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Oleh karena itu, maka keluarga Kristen perlu mengembangkan sikap yang memadai, yakni terbuka dan mau menerima dari semua pihak termasuk keluarga terhadap setiap proses perubahan yang diusung oleh zaman modern. Oleh karena itu, sepertinya model keluarga sebagai bejana tanah liat yang dicetuskan oleh Thompson pada tahun 2000 dapat menjadikan rujukan pembelajaran bagi keluarga peserta didik.
Nah, pada dasarnya keluarga sebagai tanah liat ini esensinya adalah keluarga memiliki sikap dan pemikiran yang tidak kaku, cenderung terbuka, dan dapat menerima perubahan. Keluarga dapat dan bisa dibentuk ulang untuk menerapkan model tersebut. Dan pada intinya, masing-masing anggota keluarga harus menyadari bahwa mereka adalah insan-insan yang tidak sempurna, sehingga menyediakan diri untuk dibentuk oleh Allah dalam setiap tantangan. Dengan keterbukaan yang demikian, keluarga diharapkan dapat lebih menyerap semangat-semangat positif yang ingin dicapai oleh zaman modern. Melalui modernisasi, keluarga juga dapat memanfaatkan aspek-aspeknya untuk sarana pengembangan iman. Nah, beberapa hal yang harus dilakukan oleh keluarga dalam menangani dampak modernisasi dapat kita lihat dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Ya, di mana dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23 keluarga seharusnya meletakkan fondasi kehidupan keluarganya kepada Kristus sebagai kepala keluarga. Hubungan yang terjalin di dalamnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan adanya kesetaraan di dalam keluarga. Dan semua orang yang menjadi anggota keluarga tersebut harus memiliki kesadaran untuk melakukan fungsinya masing-masing dalam lingkungan keluarga sesuai dengan kedudukan yang disandangkan. Dengan demikian, ketika 4 hal ini diterapkan dalam kehidupan keluarga, maka otomatis keluarga dapat mengurangi dampak negatif dari modernisasi tersebut, ya, dan bahkan menjadikan modernisasi ini sebagai hal yang positif bagi keluarganya. Itulah akhir dari materi kita hari ini, dampak modernisasi bagi kehidupan keluarga. Semoga ketika mendengarkan materi ini, anak-anak bisa memahami apa sih peran orang tua dalam kehidupan keluarga dalam menangani modernisasi. Dan apa sih sebenarnya modernisasi itu, dan bagaimana sih menjadi pribadi yang dapat menjadikan modernisasi ini adalah hal yang positif bukan hal yang negatif. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya di kolom komentar. Demikian materi kita hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.